Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba. Halo sobat madu semuanya, kembali lagi di Madu. Mau tanya dong Ustadz. Nah, hari ini kita bakalan bawain tema tentang meraih berkah dan mencapai ketakwaan. Di sebelah saya udah ada Sir Hadi selaku Kepala Sekolah SMLTI IGM. Assalamualaikum Sir. Waalaikumsalam. Apa kabar Sir hari ini Sir? Sehat. Masya Allah. Nah Sir, di sini Dafa bakalan tanya sedikit Sir. Bisa jelasin nggak sih Sir gimana cara kita menjadi orang yang bertakwa dan cara untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan itu Sir? Ya, baik. Terima kasih Ananda. Alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat terbesar ketika kita berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Ramadan yang memang kita harapkan kehadirannya, kedatangannya bahkan 1 tahun yang lalu. Ya, pasca Ramadan berakhir, kita berdoa kepada Allah SWT agar disampaikan usia pada Ramadan. Lalu 3 bulan sebelum masuk Ramadan juga kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta diberkahi dan minta disampaikan usia pada Ramadan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Artinya Allah ijabah doa-doa kita sehingga kita berada pada bulan yang penuh berkah ini. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa itu selain diwajibkan atas kita, diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kita dengan tujuan apa? La'allakum tattaqun, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah SWT. Maka meraih takwa adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan dengan harapan nanti la'allakum tattaqun, tentu merupakan satu hal yang istimewa yang kita terima dari Allah SWT. Tetapi meraih takwa itu tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Walaupun dalam suasana Ramadan, kesempatan kita untuk beribadah itu luar biasa. Allah berikan kemudahan, Allah berikan bagaimana orang bisa bersemangat. Kenapa? Karena semuanya sama gitu, melakukan banyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, maka kita paham bahwa Allah pernah mengilhamkan pada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam diri kita itu diilhamkan Allah sifat fujur, ada sifat takwa, ya, sehingga ketika hadir sifat takwa, maka Ramadan ini sepertinya kita sedang berada dalam sifat takwa yang lebih tinggi daripada sifat fujurnya, sehingga keinginan kita untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan itu muncul, ya, muncul. Banyak orang yang tadinya belum pernah ke masjid tiba-tiba ada di masjid, ya, bahkan datangnya itu memenuhi saf-saf pertama. Orang-orang yang biasa ke masjid justru di belakang gitu, ya, luar biasa. Ini berkah dari Ramadan itu sendiri. Banyak orang yang menawarkan jajanan, makanan, yang ini juga adalah bagian dari keberkahan Ramadan itu sendiri. Banyak sekali orang-orang yang menerima manfaat karena berkahnya Ramadan. Nah, sehingga kalau tadi disampaikan bagaimana sih mencapai takwaan itu sendiri, ya. Takwa itu sendiri banyak cara yang bisa dilakukan. Apa yang kita maksimalkan berada di bulan Ramadan dengan memaksimalkan amal ibadah itu juga adalah bagian dari cara. Tapi kalau kita merujuk kepada tulisan yang dibuat oleh seorang Dr. Abdullah Nasi Ulwan dalam sebuah bukunya Tarbiyah Ruhiyah, maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuju derajat takwa itu, yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya mengingat perjanjian, ya, mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tidak semua orang ingat. Tidak semua orang ingat perjanjian kita, mu'ahadah kita dengan Allah SWT. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, dan kita menjawab, qalu bala syahidna. Awal kali kita akan ditiupkan ruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tanyakan itu, alastu birabbikum, dan kita menjawab, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Lalu kita menjawab, benar,
bahwa Engkau adalah Tuhan kami, ya, dan kita diberikan kesempatan untuk bersaksi seperti itu di hadapan Allah, dengan harapan nanti di yaumil qiyamah kita tidak membantah akan persaksian kita di hadapan Allah tersebut. Lalu kita juga sering menyebut bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tidak ada tempat bergantung, tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini juga adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga harus kita tunaikan. Nah, maka muahadah ini juga harus kita ingat supaya kita tidak keluar dari konteks atau koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga sering menyebutkan sebanyak 17 kali dalam sehari, ya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya kita diingatkan selalu oleh Allah SWT bahwa muahadah kita, mengingat perjanjian kita dengan Allah SWT itu banyak sekali. Ya, sebagaimana visi hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan juga golongan manusia, ya, selain mengabdi, menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita ingat pada saat kita akan menuju derajat ketakwaan. Nah, yang kedua adalah muhasabah. Jadi yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah itu sendiri adalah bagaimana kita melihat sesuatu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, kita diminta untuk mengevaluasi kira-kira apa sih yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok? Tentu bekal untuk hari esok itu adalah hari akhirat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, bahkan ditahqiqkan sebanyak 2 kali wattaqullah, menekankan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muhasabah adalah Ramadan adalah bagian dari kesempatan kita untuk muhasabah itu. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat memuhasabah apa yang sudah mereka lakukan. Apa yang sudah mereka lakukan, baik amal ibadah mereka ataupun bahkan dosa-dosa atau maksiat yang sudah mereka lakukan. Maka mereka evaluasi, mereka muhasabah, sehingga esok harinya adalah tindakan-tindakan ibadah yang nantinya bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin. Sehingga kalau ibadah kita ibaratnya orang sudah pernah ke masjid, sudah sholat 5 waktu, bagaimana kualitas sholat 5 waktunya? Kalau orang sudah setiap tahun berpuasa, lalu bagaimana kualitas puasanya? Maka ini adalah evaluasi yang harus kita lakukan supaya nanti kita semakin menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan muraqabatullah. Muraqabatullah itu adalah merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan satu hal yang penting pada saat kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau muraqabatullah, kita lihat di sisi kita ini ada banyak CCTV. Coba kira-kira Ananda kalau melihat CCTV, apa yang biasanya dilakukan? Lebih perbaiki diri. Misalnya ada CCTV nih, kita berada di ruangan, ada CCTV-nya. Kira-kira apa yang kita pikirkan dengan adanya CCTV itu? Diawasi. Merasa diawasi. Ada CCTV, kita akan merasa diawasi. Muraqabatullah itu merasakan kesertaan Allah. Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mengawasi. Maka otomatis kita akan lebih berhati-hati. Orang bertakwa harus berhati-hati. Kenapa? Karena segala gerak-gerik yang dia lakukan itu diawasi oleh Allah SWT dan dipantau oleh Allah SWT. Maka niscaya orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT, dia akan berusaha untuk sebaik mungkin menjadi insan-insan yang tidak melakukan maksiat, ya, takut dengan adanya pengawasan Allah tersebut. Nah, kita bisa melihat bagaimana kisah seorang gadis di masa Umar bin Khattab yang akan menjual susu. Lalu susu itu ibunya meminta untuk dicampur dengan air. Tapi apa yang dikatakan oleh anak gadisnya? Ibu, apakah ibu tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwa kita tidak boleh mencampur susu ini dengan air. Tapi kata ibunya, bukankah Umar bin Khattab tidak tahu? Kenapa? Yang dilakukan kan di rumah.
Tapi apa yang dijawab oleh anak gadisnya? Ini merupakan satu jawaban yang membuat ibunya kaget gitu. Ya, kaget. Kenapa? Karena ketika dia jawab, kalaupun Umar bin Khattab tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar bin Khattab? Subhanallah. Maka ini merupakan konsep muraqabatullah yang kita merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak jadi melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pulanglah Umar bin Khattab yang pada saat itu pernah melakukan keliling kepada umatnya, ya, keliling kepada rakyatnya. Dia dengarkan percakapan tersebut, lalu dia tawarkan dengan anak bujangnya, ya, anak bujangnya untuk menikahi gadis tersebut. Kenapa? Karena dia pikir gadis ini adalah gadis istimewa yang dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinikahkan. Lahirlah di situ masanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, tiga ini merupakan hal yang perlu untuk kita lakukan pada saat kita ingin mencapai derajat takwa. Menurut Abdullah Nasi Ulwan dalam bukunya Tarbiyah Rafiyah. Masya Allah ya teman-teman, udah dijelasin gimana cara mencapai ketakwaan itu. Nah Sir, kalau boleh tahu, kalau kita udah sampai di ketakwaan Sir, apa sih Sir manfaat dari mencapai ketakwaan itu Sir? Ya, orang yang bertakwa tadi ya, yang diminta oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Memang harapan Allah itu pada kita itu menjadi orang yang bertakwa. Sampai kalau bisa nantinya di akhir usia kita tidak ada kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan tidak muslim, dalam keadaan tidak bertakwa. Nah, kenapa ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa itu sendiri banyak sekali manfaatnya. Allah tahu di balik ketakwaan itu Allah akan memberikan sesuatu yang tidak didapati bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar yang tiada disangka-sangka. Bagi pelajar, bagi orang yang sudah bekerja, bagi orang yang sudah berkeluarga, maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan ada jalan keluar yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu Allah berikan. Kemudahan-kemudahan bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang bertakwa akan diberikan Allah rezeki yang tiada disangka-sangka. Rezeki yang tiada disangka-sangka. Kalau saya sendiri pribadi ini pernah mengalami hal-hal yang demikian dan saya sangat meyakini itu. Ya, rezekinya rezeki apa? Rezeki yang tidak diduga-duga. Ya, sebagai contoh saya pernah dihajikan, tiba-tiba tidak pernah terpikir, tiba-tiba dihajikan. Masya Allah. Atau diumrohkan tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Ya, atau mungkin juga ya rezeki-rezeki lainnya, ya rezeki-rezeki lain yang barangkali ini adalah bagian dari manfaat bagi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah keberkahan dari Allah itu sendiri. Nah, keberkahan ini tidak hanya dirasakan oleh kita pribadi. Ya, kita ingat bahwa ketika Allah mengatakan bahwa berkah itu dari langit dan dari bumi itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini akan Allah berikan keberkahan bagi siapa saja. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan kuturunkan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Dari langit dan dari bumi. Keberkahan Allah dari langit dan dari bumi. Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Andaikan semua umat manusia ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir berkah langit itu Allah berikan, berkah bumi itu Allah berikan. Tahun ini kita banyak menikmati durian. Tahun ini kita banyak menikmati duku. Tahun ini menikmati banyak rambutan, cempedak, segala bentuk buah. Nah, mudah-mudahan itu adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Asbabnya adalah banyaknya orang yang bertakwa, banyaknya orang yang menyembah kepada Allah, banyaknya orang yang menghafalkan Al-Qur'an, banyaknya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, ini hal-hal yang dapat kita peroleh ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu kalau sudah bertakwa, ya kita berharap bahwa ini adalah salah satu bagian dari kita dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti kita kembali kepada Amin. Terima kasih banyak Sir atas ilmunya, Masya Allah. Semoga ilmu yang udah Sir berikan bisa berguna untuk kedepannya. Amin ya Rabbal. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya undur diri.
Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.